Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Aulia Isnandar, mahasiswi psikologi Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Selamat menonton. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sharing tentang apakah benar sholat dapat menghilangkan stres. Mari kita simak. Nah, teman-teman, sebelumnya pada tahu gak sih stres itu apa? Jadi kalau stres dalam artian secara umum itu adalah perasaan tertekan, cemas, dan tegang. Kalau dalam bahasa sehari-hari, stres itu dikenal sebagai stimulus atau respon yang menuntut individu untuk melakukan sebuah penyesuaian. Nah, ada lagi nih menurut ahli, yaitu menurut Richard tahun 2010. Menurut Richard, stres adalah suatu proses yang menilai suatu peristiwa sebagai sesuatu yang mengancam ataupun membahayakan. Dan individu merespon peristiwa itu pada level fisiologis, emosional, kognitif, dan perilaku. Nah, peristiwa yang memunculkan stres dapat saja positif, misalnya merencanakan perkawinan, atau kalau negatifnya itu seperti kematian, atau yang lain-lain. Nah, sesuatu didefinisikan sebagai peristiwa yang menekan atau stressful event atau tidak itu bergantung pada respon yang diberikan oleh individu terhadap stres tersebut. Jadi setelah itu dapat kita simpulkan bahwa stres adalah suatu peristiwa atau pengalaman yang negatif sebagai sesuatu yang mengancam ataupun membahayakan, dan individu yang berasal dari situasi yang bersumber pada sistem biologis tersebut atau psikologis dan sosial dari seseorang. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih gejala-gejala apa yang muncul saat seseorang mengalami stres? Jadi gejala yang muncul saat orang mengalami stres itu berbeda-beda, tergantung dari penyebab dan cara menyikapinya. Gejala atau tanda stres itu dapat dibedakan menjadi 4. Nah, yang pertama itu ada gejala emosi. Contohnya dari gejala-gejala emosi adalah seperti mudah gusar, frustasi, suasana hati berubah atau kemudian terus sulit untuk menenangkan pikiran, dan rendah diri, serta merasa kesepian, merasa tidak berguna, bingung, dan sering hilang kendali, hingga tampak bingung dan menghindari orang lain. Dan kadang mereka merasakan depresi. Lalu yang untuk gejala kedua yaitu gejala fisik. Nah, contoh-contoh dari gejala fisik yaitu seperti lemas, pusing, migrain, sakit kepala, terus gangguan pencernaan seperti mual, diare, ataupun sembelit, lalu merasakan nyeri otot dan jantung sering berdebar, terus sering mengalami batuk dan pilek, dan sering mengalami gangguan tidur, terus tubuh juga sering mengalami gemetar, telinga juga sering berdengung, kaki dan tangan juga sering merasa dingin atau berkeringat, dan mulut itu terasa kering dan sulit untuk menelan. Nah, kalau stres pada wanita itu biasanya dapat menimbulkan gangguan menstruasi. Nah, untuk gejala yang selanjutnya yaitu gejala kognitif. Contohnya seperti sering lupa, sulit memusatkan perhatian, pesimis, memiliki pandangan yang negatif, dan membuat keputusan yang tidak baik. Jadi dia tidak memutuskan sesuatu dengan benar gitu. Nah, lalu untuk gejala yang terakhir yaitu ada gejala perilaku. Misalnya itu seperti tidak mau makan, menghindari tanggung jawab, lalu serta menunjukkan sikap gugup seperti menggigit kuku, lalu berjalan bolak-balik, seperti ke kanan ke kiri gitu, terus merokok, dan sering mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita membahas penyebab stres. Tadi kan kita udah bahas tentang gejala, sekarang penyebabnya. Kalian tahu nggak sih penyebab stres itu apa? Jadi saat seseorang menghadapi kondisi yang memicu stres, tubuh itu akan bereaksi secara alami, yaitu dengan melepas hormon yang dinamakan kortisol dan adrenalin. Nah, reaksi ini itu sebenarnya baik untuk membantu seseorang atau individu tersebut menghadapi situasi yang berbahaya atau mengancam dirinya, sehingga bisa keluar dari situasi yang berbahaya tersebut gitu. Nah,
Di antara faktor dan pemicu utama yang dapat menimbulkan stres dalam jiwa seseorang atau jiwa manusia adalah karena adanya perasaan bersalah. Perasaan bersalah seperti apa? Perasaan bersalah yang disebabkan seseorang banyak berbuat dosa dan maksiat. Rasa bersalah yang menghinggapi seseorang tersebut adalah faktor yang dapat memicu munculnya ketegangan di dalam dirinya, di dalam pikiran dan emosional. Nah, teman-teman, dari tadi kita udah bahas tentang stres kan? Sekarang kita masuk ke sholat. Jadi, secara bahasa atau menurut bahasa, sholat itu artinya adalah berdoa kepada Allah SWT. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, sesuai dengan persyaratan yang ada. Lalu selanjutnya itu tentang aspek psikologis dalam pelaksanaan sholat. Jadi di dalam sholat juga ada aspek psikologisnya. Jadi kalian tahu kan, orang yang mengalami stres itu pada umumnya menunjukkan ekspresi yang mudah marah, selalu gelisah, cemas yang berlebihan. Kadang juga mereka mengalami perilaku yang buruk itu seperti maksiat, terus otot terasa tegang, dan bahkan mereka tidak dapat rileks. Maka cara pencegahannya yaitu dengan sholat gitu. Nah, dengan aspek-aspek yang tergantung dalam pelaksanaan sholat, yang pertama yaitu diantaranya adalah syarat dan rukun dari sholat itu sendiri, yaitu suci dari hadas dan najis, dapat dilakukan dengan mandi dan berwudu atau mandi besar bagi yang junub, haid, nifas, dan berhadas besar lainnya. Dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan bahwa wudu merupakan terapi terhadap kemarahan. Kalian sendiri tahu nggak marah itu apa? Jadi marah adalah luapan api neraka yang juga dapat menjadikan tekanan darah meningkat dan membakar hati. Hati yang terbakar, darah yang mendidih, dan emosi yang tinggi sebab rasa marah akan mereda dengan sentuhan air yang sejuk dan dingin, yaitu air wudhu. Nah, lalu yang kedua yaitu ketika rasa marah dan jengkel sudah mereda dengan berwudhu, maka dilanjutkan dengan sholat. Nah, dimulai dari takbiratul ihram. Nah, akhirnya pada saat itulah seseorang benar-benar dituntut untuk menunjukkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada momen ini, seorang hamba berserah diri kepada Allah, mengosongkan pikiran dan hatinya dari kepentingan dan urusan duniawi. Jadi pada saat sholat kita harus khusyuk ya teman-teman. Nah, tuntutan ini akan menciptakan perasaan tenang dan damai, sekaligus menghapus perasaan gelisah dan ketegangan pikiran. Emosi yang ditimbulkan oleh berbagai permasalahan kehidupan juga akan berkurang. Sementara dengan gerakan-gerakan sholat seperti berdiri, ruku, dan sujud yang terus-terusan berulang menjadikan otot-otot yang kaku dan tegang itu menjadi rileks dan normal kembali. Sholat juga dapat menyembuhkan seseorang dari duka cita dan kegelisahan, kebingungan, ketakutan, kecemasan, dan hal-hal yang seringkali menghantui kehidupan manusia. Nah, jika seseorang sedang dilanda kebingungan untuk menentukan satu pilihan di antara dua pilihan yang penting, maka sholat sunnah istikharah adalah jalan keluarnya. Sholat ini adalah sholat sunnah yang dianjurkan ketika seseorang dilanda kebingungan dan kegelisahan untuk menentukan pilihan tersebut gitu. Dengan kata lain, sholat sunnah istikharah adalah solusi untuk menghilangkan kebimbangan dan kebingungan terhadap sesuatu yang diinginkan. Nah, lalu jika seseorang berada dalam kondisi ketakutan, pada kegagalan, lalu gelisah dalam melihat masa depan gitu, maka sholat hajat adalah jalan keluarnya. Sholat hajat merupakan sarana yang sangat tepat bagi seseorang untuk menyampaikan harapan dan cita-citanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sedang merasakan sedih, kegagalan, terus maka Islam itu memerintahkan untuk bertaqarrub kepada Allah, mengadukan segala beban dan kesedihan, dan menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi kepada Allah, yaitu Tuhan semesta alam melalui sholat tahajud. Nah, sholat ini dilakukan dalam suasana yang hening, sejuk, dan menyegarkan pada malam hari, biasanya sekitar jam 2, jam 3 gitu, sehingga seseorang itu akan lebih khusyuk dalam mendekatkan diri kepada Allah. Juga kita dapat membersihkan jiwa dan rasa takut kita. Dan sholat itu
penyembuh gangguan psikologis. Itu menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dia memaparkan bahwa sholat memiliki peranan besar dalam menyenangkan dan melapangkan dan memuaskan hati kita. Melalui sholat, seseorang dapat merasakan hubungan dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Sekian sharing yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.